Waalaikumsalam Bu Tia, selamat pagi juga. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Tia sendiri? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Indah. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti rencana kita kemarin, pagi ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi yang merupakan tahap awal dari kegiatan supervisi kita. Jadi nanti ada 3 tahap, Bu Indah. Ada pra-observasi, observasi, dan kemudian pasca observasi. Nah, tujuan dari pra-observasi ini adalah nanti untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Indah di dalam mempersiapkan proses pembelajaran yang nanti akan kita observasi. Begitu ya, Bu Indah. Baik, Bu Indah, kita mulai ya. Apa nih harapan Bu Indah dari percakapan pra-observasi kita ini? Harapan saya karena ini akan melakukan Bu ya, harapannya saya itu bisa menemukan hal-hal baru, hal-hal baik yang nantinya bisa saya kembangkan untuk pembelajaran saya. Seperti itu. Oh ya, jadi berharap nanti dari percakapan kita ini Bu Indah bisa mendapatkan hal baru, bisa menggali hal-hal yang mungkin perlu dikembangkan lagi yang belum pernah saya temui. Oke, baik Bu Indah. Jadi nanti kita sharing-sharing saja ya Bu Indah, dan harapan saya nanti kehadiran saya di kelas pada saat observasi itu tidak membebani Bu Indah. Tidak Bu, saya malah berharapnya bisa memotivasi saya lebih baik lagi, terus bisa membuat saya bisa menemukan hal-hal yang baru saya dalam pembelajaran, terus bisa mengerti mana yang harus saya kembangkan di pembelajaran. Alhamdulillah, berarti lega saya mendengarnya karena Bu Indah tidak merasa terbebani. Oke. Nah, baik Bu Indah, nanti materinya apa ini? Materinya itu penerapan teorema Pitagoras. Penerapan teorema Pitagoras. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya itu di sini ada 2. Yang pertama konsep teorema Pitagoras. Terus yang kedua mengenali dan menerapkan teorema Pitagoras dalam masalah kehidupan sehari-hari, pengaplikasiannya. Oh iya. Berarti ada 2 tujuan. Yang pertama, siswa bisa memahami konsep teorema Pitagoras. Yang kedua, bagaimana nanti pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian ini Bu Indah, apa area pengembangan yang nanti akan Bu Indah capai pada pembelajaran kita nanti? Area pengembangannya nanti itu saya bisa memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Memfasilitasi diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, itu yang seperti apa Bu? Pertama itu saya bisa memotivasi murid untuk menyampaikan pendapatnya. Terus yang kedua mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Terus yang terakhir saya berkeliling kelompok untuk memberikan bimbingan kepada tiap-tiap diskusi kelompok. Jadi penjabarannya itu nanti Bu Indah bisa memotivasi untuk bisa berkelompok, kemudian nanti mengajukan pertanyaan yang akan memicu keterampilan anak untuk berdiskusi. Kemudian Bu Indah juga akan scaffolding berkeliling tiap kelompok untuk memberikan pendampingan. Barangkali ada hal-hal yang belum dipahami sama anak Bu. Oke, Bu Indah, apa sih persiapan yang sudah Bu Indah lakukan? Persiapannya itu sudah pasti membuat modul pembelajaran, lembar kerjanya LKPD, terus penilaian asesmen, terus menyiapkan video pembelajaran dan LCD. Modul sudah, kemudian lembar kerjanya sudah, medianya video sudah ada, dan alatnya digunakan LCD juga sudah ada ya Bu ya. Oke.
Lanjut ini Bu, strategi yang bagaimana yang Ibu terapkan untuk mencapai 2 tujuan pembelajaran tadi? Strateginya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang konten Bu saya Bu. Jadi berdasarkan pada kesiapan awal siswa. Jadi tes diagnostik awal. Jadi nanti kan dapat skor itu terbagi menjadi paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Jadi nanti akan dikelompokkan berdasarkan paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Didasarkan yang paham seutuhnya itu bisa menjadi tutor sebaya dalam kelompok. Oh ya, jadi nanti strateginya dengan pembelajaran berdiferensiasi konten. Kemudian nanti anaknya dikelompokkan berdasarkan kesiapan awal. Tadi sudah ada tes diagnostik, kemudian ada skor, dan anaknya itu nanti akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya yang terdiri dari 3 tadi, belum paham sebagian, dan paham seutuhnya. Setelah anak dikelompokkan, hal apa nanti yang akan dilakukan lagi oleh Bu Indah? Berdasarkan area pengembangan tadi, saya berkeliling untuk memberikan pendampingan kepada tiap-tiap kelompok tersebut. Dengan akan berusaha memenuhi area pengembangan tadi ya Bu ya. Jadi terjadinya diskusi yang interaktif. Ya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi saya tadi lihat persiapan yang Bu Indah lakukan itu sudah sangat baik, lengkap. Iya. Semoga nanti observasinya itu lancar, sesuai dengan apa yang Bu Indah harapkan. Iya. Nah, kita kan tadi sudah ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Hal apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Hal yang saya dapatkan dari pembicaraan kita, Fotias, itu saya menjadi lebih siap dan mengerti sebelum dilakukannya observasi yang akan dilakukan. Menjadi lebih siap, menjadi lebih mantap apa nanti yang harus dilakukan pada saat observasi. Baik Bu Indah, lah kapan ini observasinya nanti akan kita lakukan? Rencananya saya pada kelas 8E itu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 jam ke-3 dan 4. Oh ya, hari Selasa 20 Februari kelas 8E jam 3 dan 4. Oke Bu Indah, nanti pada saat hari itu saya nanti akan masuk kelas dengan kemudian saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang Ibu lakukan pada saat kegiatan observasi. Nah, setelah selesai observasi, nanti akan kita lanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Seperti itu Bu Indah. Oke, jadi terima kasih Bu Indah. Sampai ketemu lagi hari Selasa. Semoga sukses ya. Amin. Mohon doanya Fatia. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum Bu Indah. Siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Dipimpin salah satu. Siap gerak, kita mulai.
Sebelum masuk ke materi pembelajaran, coba dilihat sekeliling kalian, di laci, di bawah meja masih adakah kotoran, kertas, tisu? Kalau masih ada, dibuang ke tempat sampah. Gak ada, bersih. Sampah-sampah plastiknya dibuang. Bukan, Sudah bersih? Sudah. Masih semangat ya belajar ya? Semangat. Sebelum masuk materi lagi, kita SBD atau senam otak. SBD-nya kita kan udah melewati bab pola bilangan. Sekarang SBD-nya seperti pola bilangan. Kalau beda urutannya 1, 2, 3 berarti 4, 5, 6. Kalau beda sebutin 5, 6 berarti 7, 8. Kalau beda sebutin 1, 3 1, 3 berarti 4, 6. Berikutnya, angka berikutnya udah 7, 8 100, 101 58, 60 kelewatan satu kan selisih. Mulai ya. 1, 2, 3 107, 108 500, 500, 1000, 11, 12, iya benar. Konsentrasi ya, luar biasa. Tuh tangan. Sekarang kalian udah ada yang tahu hari ini mempelajari apa? Pertemuan sebelumnya sudah cara Pitagoras, tapi yang sudut istimewa. Sekarang penerapannya. Kita perhatikan videonya dulu ya. Teorema Pitagoras juga memiliki pengaruh dalam seni. Beberapa seniman menggunakan prinsip proporsi yang ditemukan dalam teorema ini untuk menciptakan karya seni yang harmonis. Penemuan tentang teorema Pitagoras hingga saat ini teorema Pitagoras Apa yang kamu ketahui tentang segitiga siku-siku? Siapa yang mau jawab? Awan, pos. Ya, siku-siku. Segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Siapa jawab nih? Bagaimana kamu mengukur panjang sisi dalam segitiga siku-siku? Bagaimana kamu mengukur pakai penggaris? Sekarang kita masuk ke pertanyaan tematik yang nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang segitiga siku-siku? Yang nomor 2, bagaimana kamu mengukur panjang sisi dalam segitiga siku-siku? Nomor 3, teorema Pitagoras
segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Yang nomor 2 siapa? Oh ya, Penggaris. Bagaimana kamu mengukur panjang sisi dalam segitiga sudutku? Pakai penggaris. Ya, karena gambar kalau penggaris bisa ya. Yang nomor 3, mengapa teorema Pythagoras penting dalam matematika dan kehidupan sehari-hari? Siapa yang cewek gantian? Udah ada 2 cowok yang cewek. Cecil, Anissa, siapa? Cecil, siapa? Jawab. Siapa? 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 Lanjut soal yang nomor 3, siapa yang mau jawab? Nabi Maning. Jangan lagi. Coba sama. Bilqis ki puja. Siapa? Anissa ya. Wih, habis, habis. Oh iya, Adif. Aku bantu. Ayo Mas, Adif. Mas, Aura. Sekarang yang nomor 3, apa jawabannya? Siapa mau jawab? Sekarang yang nomor 3, bagaimana jawabannya? Mengapa teorema Pythagoras penting dalam matematika dan kehidupan sehari-hari? Penting untuk menunjukkan arah. Oh iya, penting buat menunjukkan arah. Kalau kalian masih punya aplikasi Google Maps kan? Ya. Enggak, nggak mungkin. Itu kan ada penunjukan arahnya kan? Settingan loh. Udah kapan? Kita masuk ke teknik penilaiannya. Sebelum kalian berdiskusi. Teknik penilaian yang pertama ada penilaian awal. Nanti kalian kerjain tes awal. Sekarang penilaian formatif dan penilaian asesmen. Sumatif. Kalian persiapkan lembaran kertas masing-masing sendiri-sendiri. Sekarang kalian persiapkan lembaran kertas untuk mengerjakan tes awal pembelajaran. Kerjakan dengan jujur sendiri-sendiri. Nanti untuk pembagian. Sekarang ada 3 soal. Dimulai, beda kasih waktu. Namanya cukup ya. Ayo dikerjakan. Lihat di papan tulis. Nomor 1, apa rumus matematika untuk menghitung panjang sisi dari dalam segitiga siku-siku? Yang nomor 2, sebuah segitiga memiliki sudut 30, 60, dan 90 derajat. Sudut manakah yang merupakan sudut siku-siku? Nomor 3, jelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian tadi dengerin beda tentang apa itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, pasti bisa jawab. Ayo, beda kasih waktu 5 menit dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri dan jujur. Gak baik dong. Gak usah kasih jawaban. Sekarang diperhatikan jawaban kalian. Di sini ada kunci jawaban dari tes awal pembelajaran tadi. Yang pertama, kunci jawabannya rumus Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Sama kalian langsung dikoreksi jawaban kalian sendiri. Yang nomor berapa? Yang nomor 2. Sudutnya 90 derajat karena siku. Yang nomor 3. Teorema mengatakan bahwa segitiga siku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang lain. Contoh penerapannya itu untuk mengukur jarak antara dua titik yang tidak terjangkau langsung dengan menggunakan garis lurus, seperti mengukur jarak antara dua gedung di peta kota atau antar bangunan ini. Dari sini, dari kelas kalian ke aula itu kan nggak terjangkau kan? Dan bisa menggunakan teorema Pythagoras. Dari yang kunci jawaban tadi, siapa yang betulnya 1? Jadi Saya. Nah, jumlah. betulnya 1 aja dari 3 soal tadi. Saya.
Sebelum kalian berdiskusi, nanti perhatikan dulu video yang beda, yang beda di atas, yang atas di depan. Yang panjangnya 220 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 7 meter. Seorang anak menaikkan benang. Benang berarti posisinya Pak. Ini anak ya. Ini anak. Anggap aja ini anaknya. Terus kelihatan dulu. Kelihatan. Ini nih. Ini anak nih. Anak bu. Ini anak. Terus menaikkan layang-layang dengan benang. Berarti kalau layang-layang, kalau kalian menaikkan layang-layang itu posisinya lurus apa miring? Ke sini ya. Ini layang-layang. Layang-layangnya nih. Berapa? 250 meter. Terus jarak anak di sana dengan titik yang berada depan di bawah layang-layang 7 meter. Berarti sini. Ini berapa? 70 meter. Yang ditanyakan, hitunglah ketinggian layang-layang. Hitunglah ketinggian layang-layang pakai apa? Pakai teorema Pythagoras. Itu yang udah diketahui apa? Sisi miring sama alas. Yang belum diketahui apa berarti? Tingginya. Berarti kalau yang pertama, sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Yang ditanyakan tinggi berarti tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi apa ditambah? Dikurangi alas kuadrat sama dengan tinggi akar dari 250 kuadrat dikurangi 70 kuadrat. Berapa? Kita perhatikan. Di aura kenapa gitu? Nanti yang maju satu nomor satu.
dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Jawaban. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah keluarga sisi-sisi siku sebuah segitiga siku-siku sama dengan keluarga sisi miringnya hipotenusa. Sisi miringnya atau hipotenusa. Tepuk tangan untuk nomor 1. Sekarang lanjutnya nomor 2. Nomor 2, berikan contoh situasi kehidupan sehari-hari di mana teorema Pythagoras dapat diterapkan. Jawaban. 1. Membuat konstruksi bangunan yang menggunakan segitiga siku. 2. Mengukur jarak jalanan yang berbentuk segitiga siku. Sebab terus bagai apa lagi? Mengukur Jalan jalanan yang berbentuk segitiga. Kelompok lain ada jawaban lain? Tidak. Atau sama? Sama. Tepuk tangan untuk nomor 5.625. Akarnya dibaca Rabela nih. Paling enak. Jangan perhatikan. C kuadrat 100 kuadrat tambah 75 kuadrat. C akar 100 kuadrat tambah 75 kuadrat. C akar 10.000 tambah 5.625. C akar 1.562. Nah, 15.000. 15.625. C sama dengan 125. Akar 11.625 itu 125. Ada jawaban yang lain? Ya. Betul semua? Tangan untuk lomba 3. Sekarang lanjut ke kelompok 4. Tanzil. Diketahui Madem ke teman-temannya lah. Sambil baca papan tulis madem ke teman. sama dengan 15 M dan C sama dengan 12 M. B 215 19 kuadrat 12 kuadrat per 12 kuadrat. B 215 kuadrat dikurangi kurangi 12 kuadrat. B 225 kuadrat. kuadratnya kan itu hilang. 225 dikurangi 144. B 225 dikurangi 144. B Akan dari 881. ini berapa? Akan dari 81 itu berapa? 9. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada jawaban yang lain? Sama. Lanjut yang nomor terakhir. Nomor 5. Diketahui A 5 meter dan C 3 m. Lebarnya paling dengan 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 5 kuadrat dengan 5 kuadrat berarti 5 C. Ada tidak tahu akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. B akar
Ya udah, kasih juga. Udah, duduk di kamarnya masing-masing. Sekarang setelah kalian betul semua ya. Dari KKTP. Sekarang refleksi. Refleksi presentasi. Apakah kamu menikmati pembelajaran ini? Iya. Menikmati. Bagian mana menurut kamu yang mudah dalam pembelajaran ini? Bagaimana yang mudah? Mau bagian mana yang menurutmu paling sulit? Membaca soal cerita. Ya. Teman-temannya. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa yang akan kamu lakukan? Belajar lagi. Meningkatkan pembelajaran. Belajar lagi. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Ya, terus sama teman sebangku atau teman sekelas. Boleh teman kelas berapa? Boleh. Sekarang, Pak, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang kamu lakukan? 20 Februari nih. Ya, nah itu nanti akan saya tanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan observasinya. Nah, langsung ke pertanyaan pertama nih Bu Indah. Ya, bagaimana nih perasaan Bu Indah setelah kemarin bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Sudah pasti lega ya, sudah terlaksana, tapi sebelum itu pasti timbul deg-degan, timbul rasa kekhawatiran gimana ya perjalanan cara enggak kan. Oh iya, awalnya deg-degan, setelah itu slow ya, santai mengalir. Oh iya. Nah, bisa diceritakan kembali bagaimana kemarin Bu Indah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, tahapan-tahapannya seperti apa? Tahapannya itu berarti yang pertama mendahulukan ya Bu Tias. Itu yang pertama berdoa bersama Ibu. Habis itu saya menyapa peserta didik dan absen, mengecek kehadiran siswa tersebut. Terus ada melihat sekeliling masih kotor apa tidak, sudah diberkati apa belum. Kalau belum, masih ada kotoran, siswa disuruh membersihkan tiap-tiap siswa. Terus di situ menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Terus sebelum itu ada pertanyaan tematik, setelah itu penyampaian materinya, penyampaian materi apa yang akan kita pelajari. Terus dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, penilaian
buku masing-masing. Setelah itu speaking buat sang otak buat penyegaran supaya pada fokus. Ya. Itu untuk pendahuluannya. Setelah itu ada isi berarti kan itu Bu, saya membagikan LKPD itu ada diskusi kelompok-kelompok berdasarkan hasil dari tes awal itu yang dibagi secara heterogen. Berarti kan ada paham itu, paham sebagian sama belum paham. Nah, setelah udah dibagi kelompok, saya bagikan LKPD, baru penyampaian materi dalam proyektor atau LCD. Jadi dalam masing-masing itu memperhatikannya individu, tapi udah ada bahan LKPD-nya. Setelah tayangan penyampaian materi, baru diskusi. Setelah diskusi, siswa presentasi masing-masing kelompok. Terus setelah itu kan udah Bu, berarti teman-teman ada remedi sama saya menyampaikan program remedi sama pengayaan. Terus refleksinya itu kalian belajar hari ini tuh gimana perasaannya, terus usaha kalian itu sudah bagaimana. Setelah itu udah penutup ucap syukur alhamdulillah ada pembelajaran. Luar biasa, benar sekali ya ceritanya. Jadi dimulai dari kegiatan pendahuluan, ada doa, ada pertanyaan, speaking, kemudian kegiatan inti itu dimulai dengan assessment awal, anak dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajarnya tadi, Resultas awalnya. Iya, terus kemudian setelah mereka berdiskusi ada kegiatan penutup, dan di dalamnya Bu Indah memberikan bagaimana nanti revisinya dan refleksi. Oh iya Bu, tambahan buat pemberitahuan materi berikutnya apa gitu. Oh, di akhir ada pemberitahuan bahwa besok mempelajari ini gitu ya. Oke, terima kasih Bu Indah ceritanya. Nah, pada saat kita praobservasi, kan kemarin Bu Indah mengatakan ada 3 area pengembangan yang akan Bu Indah capai pada saat observasi di kelas. Nah, menurut Bu Indah bagaimana itu pencapaian ketiga area pengembangan? Menurut saya itu sudah tercapai ya Bu. Itu kan yang pertama saya memfasilitasi dalam diskusi kelompok saya berkeliling. Jadi solusi apa, kendala apa tiap-tiap kelompok itu yang dirasakan. Jadi saya bisa memandu di tiap-tiap kelompok. Terus kan siswa menyampaikan pendapatnya itu di pertanyaan pemantik. Jadi sebelum masuk materi kan ada pertanyaan pemantik. Jadi siswa belum tahu ini tuh mau mempelajari apa. Jadi sesuai pengetahuannya masing-masing sebelum masuk materi itu. Terus yang terakhir itu memotivasi, mengajukan pertanyaan yang memicu kelompok, diskusi kelompok. Jadi kan ada pertanyaan supaya terjadi aktif dalam kelompok itu. Ya, jadi menurut Bu Indah kemarin sudah terwujudkan pada saat pembelajaran yang ketiga area pengembangan tersebut. Kemudian ini Bu Indah, adakah sesuatu yang menurut Bu Indah pada saat itu sepertinya kok ini kurang gitu, ada nggak kendala atau mungkin apa? Ya, ada Butias itu mengenai waktu overtime. Pas diskusi kelompok seharusnya itu sekian waktu itu ternyata molor. Seharusnya siswa udah langsung menuju kelompoknya masing-masing, itu geraknya nggak langsung kayak gitu. Terus jadi kan memakan waktu. Terus waktu diskusi mempresentasikan ke depan itu belum semuanya, jadi hanya separuh saja. Tapi walaupun kayak gitu semua ikut partisipasi aktif, jadi yang maju ke depan, yang tidak maju itu menanggapi dari yang maju. Terus sama bertukar pendapat jawaban diskusi masing-masing kelompok. Jadi meskipun tadi tidak semua maju karena terbatas waktu, tapi Bu Indah tetap memanfaatkan kelompok yang tidak maju itu untuk tetap ikut berpartisipasi ya dalam kegiatan presentasi tadi. Itu juga kalau saya lihat berkaitan dengan area pengembangan tadi, bahwa Bu Indah kan berusaha mengaktifkan seluruh anggota kelompok. Jadi tidak sibuk pada kelompoknya masing-masing, jadi melihat dari jawaban kelompok lain juga. Oke, bagus Bu Indah.
Baik Bu Indah, berarti area pengembangan yang Bu Indah ingin capai itu kalau menurut Bu Indah itu sudah tercapai, sudah memenuhi apa yang menjadi target. Nah, ini juga saya punya data-data dari hasil pengamatan ketika Bu Indah bagaimana memberikan motivasi di awal itu memang Bu Indah sudah mengutarakan dengan kalimat yang menggugah anak untuk mau berinteraksi. Kemudian pada saat diskusi saya lihat juga Bu Indah berkeliling tiap kelompok itu. Terus pada saat ada satu kelompok yang kelihatannya pertamanya itu kayak asik gitu Bu Indah datang ke situ. Kemudian dengan dengan menanyakan ini kenapa kok seperti ini, terus dibahas dipandu sama Bu Indah untuk bisa melaksanakan kegiatan diskusi yang benar. Jadi terus pada saat kegiatan penutup itu juga Bu Indah sudah melakukan mengambil kesimpulan, kemudian Bu Indah memberikan refleksi bagaimana kegiatan hari ini, apakah senang apa tidak. Kemudian seperti tadi yang Bu Indah katakan, Bu Indah sudah memberikan umpan balik bahwa hari ini itu kegiatan kalian sudah baik di bidang ini pada saat kalian aktif presentasi. Tetapi juga Bu Indah mengatakan bahwa ada ini loh satu kelompok yang ternyata belum aktif, itu harus diperbaiki jika nanti ada kegiatan diskusi lagi. Seperti itu Bu Indah, itu hasil pengamatan saya. Nah, untuk kedepannya Bu Indah, kalau tadi sudah mengembangkan area pengembangan tentang memberikan atau memotivasi diskusi, bagaimana dengan area pengembangan berikutnya itu saya pengen yang indikator perhatian sama kepedulian sekian. Saya nggak apa lihat ya apa ya Bu ya. Itu yang pertama, ada 2 yang saya ambil, pengennya mengamati terhadap dinamika kelas untuk memahami peserta didik atau siswa. Yang kedua, melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. Jadi kan tiap-tiap peserta didik mempunyai masing-masing itu ya Bu ya, kayak karakter sama pemahamannya juga beda-beda. Jadi saya ambil yang ini. Jadi rencananya untuk area pengembangan berikutnya Bu Indah ingin memahami tentang mengembangkan pemahaman dinamika kelas dan pemahaman karakteristik peserta didik. Begitu ya Bu Indah. Luar biasa. Sekarang Bu, satu lagi saya lupa tadi. Menurut Bu Indah, setelah pembelajaran pada saat itu sudah berhasil memenuhi target atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Sudah ya Bu. Berapa persen kira-kira? 95 kata, kalau 100% hanya milik Allah. Biasa Bu Indah. Oke, indikator ketercapaiannya apa menurut Bu Indah? Berarti indikator ketercapaiannya kan di situ materinya penerapan teorema Pitagoras ya Bu ya. Jadi sebelum masuk ke penerapan itu siswa sudah mengetahui konsep teorema Pitagoras. Jadi di situ siswa itu tahu kayak gini, ternyata teorema Pitagoras itu bukan hanya sekedar pelajaran, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu ada dan banyak kayak gitu. Baik Bu Indah. Terima kasih Bu Indah sudah bekerja sama dengan saya, membantu saya dari kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Untuk kegiatan berikutnya, saya berdoa semoga Bu Indah tadi bisa mengembangkan area pengembangan yang dicapai dan nanti kita bisa bersama-sama kembali untuk sharing. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu ya.